Natasha Natali Ratulangi. Publik di tanah air tentu sudah mengenalnya dengan baik. Perempuan kelahiran Malang, Jawa Timur ini pada tanggal 20 Maret 1994 adalah seorang aktris, model, entrepreneur, advokat, dan aktivis sosial yang rutin mewarnai layar kaca di tanah air. Tak terhitung sudah berapa banyak film dan FTV yang telah diperankannya. Natasha adalah salah satu perempuan Indonesia yang hebat. Dia bisa menjadi suri teladan dan inspirasi bagi kaum perempuan. Meski disibukkan dengan kegiatan yang padat di dunia aktris kala itu, dia tetap fokus dengan pendidikannya. Terbukti dia mematri prestasi. Natasha Ratulangi di usia yang ke-25 tahun lulus dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti dalam waktu 3,5 tahun dan mendapatkan indeks prestasi kumulatif 4,0 dengan predikat cum laude. Dan di usia 27 tahun dia berhasil juga mendapatkan sertifikat lawyer. Sejak menikah, Natasha absen dalam dunia film dan FTV. Dia lebih aktif di dunia advokat dengan membuka kantornya sendiri. Dalam dunia hukum ini, Natasha atau yang sekarang dijuluki Ratu Hukum mempunyai moto adalah hukum itu buta, tapi jangan buta hukum. Berikut adalah interview Rizka Haryanja dengan Natasha Ratulangi. Halo Kak, Halo Kak Rizka, apa apa kabar? kabar? Baik. Barengan. Lama di luar kota ya, jadi Jadi sebenarnya aku ini hidupnya nomaden nggak? wadah. Tapi boleh dong, seorang pengacara kan emang boleh dimanapun beracara Iya, selama di Indonesia. Iya nggak sih? yang penting ada internet. Yang penting ada internet, benar. Jadi di mana-mana. Ya, Kak, untuk mempersingkat waktu, Mm-mm. saya ingin ngobrol sama Kakak mengenai fenomena yang eh, kita bilang miris ya di Indonesia, karena banyak sekali kasus yang Mm-mm. tidak terpecahkan, bahkan tapi Mm. sekarang itu terpecahkan ya. Mm. Bahkan apa namanya, si para korban ini berani untuk melakukan pelaporan atau apa Mm. gitu, masalah pelecehan seksual Mm. terhadap wanita dan terhadap anak-anak. Mm. Nah itu karena makin maraknya ini, Kakak melihat ini fenomena apa sih? Ini kan kayaknya udah bukan hal yang tabu lagi untuk para si pelaku itu untuk melakukan dimanapun. Benar sih Kak, kalau misalnya mendengar cerita ini kita santai ya, Ya, kayak lagi ngopi aja ya ya. kayak. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya ini fenomena apa, wah ini miris banget ya. Mungkin ini adalah fenomena di mana eh, ada suatu anggapan bahwa perempuan dan anak itu adalah makhluk yang lemah dan gak berdaya. Hmm. Kenapa kok aku bisa bilang kayak gini? Karena berdasarkan atas buku sama artikel yang aku baca, emang kan setiap manusia kan memang punya kemampuan atau keinginan untuk menyalurkan hasrat seksualnya atau biologisnya. Nah, biasanya bingung tuh Kak, orang-orang model yang pelaku-pelaku kayak gini bingung tuh mau ngelampiasin kemana. Nah, Hmm. pasti dia mencari lawannya yang lemah dan tidak berdaya. Hmm. Maka gimana caranya supaya ngilangin orang-orang kayak gini? Ya, kita nggak boleh lemah dan kita tidak boleh tidak berdaya. Kita harus kuat gitu. Hmm. Dengan cara apa? Dengan cara berpengetahuan gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita ngebahas soal biologis dan Panjang lain-lainnya, lagi. itu bukan ranahnya saya ya kan, mungkin psikiater atau psikolog lainnya. Tapi kalau mungkin ini adalah fenomena apa? Mungkin kalau misalnya dari hukum bisa dilihat dari ini adalah kehilangannya nilai dan norma. Di hukum tuh apa aja sih? Mungkin ada norma ketuhanan, norma sosial, Hmm. norma kesopanan, kesusilaan, bahkan norma hukum. Dan norma-norma ini semuanya hilang. Apalagi yang kita ketahuin kalau kita buka websitenya Kemenkumham, Kumham. Ya. ada satu kasus yang emang bener-bener lagi diangkat banget sama mereka, yaitu kasus ibu sama anak lagi mau sholat di Masjid. masjid, tangkap kamera CCTV kayak gitu. Nah itu kan gila.
Lah, itu kan Di normal. situ loh itu. Di situ seharusnya itu kan tempat yang damai, bikin kita tenang, tapi malah pelaku melakukan aksi di situ. Karena mungkin apa? Karena mungkin dia melihat bahwa korban ini, anak ini lemah, tidak berdaya, bisa dilakukan seperti itu kepada anak ini, kayak gitu. Jadi norma ketuhanan pasti hilang, norma kesusilaan, hubungannya dia dengan batinnya dia hilang, kesopanan, perilakunya dia sama-sama manusia hilang, bahkan norma hukum juga dia langgar. Di mana norma hukum ini ada sanksinya, gitu sih Kak. Jadi ini fenomenanya, waduh, kok dijelasin panjang ya Kak ya. Tapi mungkin itu yang bisa aku bilang ke Kakak, hilangnya norma-norma itu tadi. Saat ini kan pelaku udah nggak sungkan lagi seperti Kakak bilang tadi kan Hmm, di masjid atau gila. bahkan di tempat umum sekalipun toilet mall atau apa Iya. itu untuk melaksanakan aksi jahatnya dia udah nggak mikir lagi ditabu atau di sini Hmm, ada hukum, ada keamanan atau apa, hmm, dia udah nggak mikir lagi itu hmm, apa yang kalau menurut Kakak apa yang terjadi dengan otak para pelaku ini? Apa tadi kan Kakak nyinggung hmm, masalah perempuan adalah dia mungkin menganggap perempuan dan anak-anak itu adalah makhluk yang lemah. hmm. Tapi selain selain itu kalau kita mengkaji dari sisi hukum apa tuh? Mungkin apa lagi ya Kak ya? Ya menurut pandangan aku, Udah gila atau gangguan psikis atau iya itu bisa juga. Tapi kalau kita ngomong gangguan psikis apa-apa, mungkin orang udah ranahnya si psikiater dan psikolog kali ya Kak ya. Tapi kalau aku dari pribadi mungkin karena banyak orang-orang seperti ini tuh mungkin nggak tahu pada hmm, dasarnya. Kamu nyolek orang aja itu sebenarnya kamu bisa kena pidana. ya, Dan kamu kamu ngelakuin hal kayak gini, itu kamu melanggar hukum. Nah, mungkin hmm, pelaku-pelaku ini pada nggak tahu kayak gitu. hmm, Dan mungkin juga hukuman yang ada di Indonesia ini mungkin cuman sekedar ngehukum. Cuma sekedar kamu stay di dalam penjara, kamu juga dikasih makan di situ. berarti Kakak nggak melihat ada efek jera di sini? Aku melihat bahwa ya emang jera ada di penjara. Tapi sebenarnya itu nggak menyelesaikan masalah. Toh Hmm, buktinya juga penjara juga full-full aja, Kak. hmm. Kayak gitu. Tapi mungkin mereka kurang takut sama hukumannya. Dan di penjara juga kita nggak tahu apa yang terjadi di sana juga kan? Benar. Nah, makanya Kak, kalau Kakak melihat undang-undang yang baru, sebenarnya nggak baru-baru juga sih. Undang-undang perubahan kedua perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diganti, perubahan keduanya yang terakhir 17 tahun 2016 Hmm, tentang perlindungan anak. hmm, Itu sebenarnya bagus banget loh Kak. hmm. Itu ada hukuman kebiri di situ. Iya, Nah, itu kalau menurut aku dia nyelesain masalah tuh Kak. iya, Jadi ngadepin otak-otak pelaku yang kriminal kayak gini yang udah nggak ada hati nuraninya, pakai undang-undang itu bagus banget. iya. Tapi nanti dibentur-benturkan ke HAM atau apa. Kalau misalnya Kita kita udah nggak bicara HAM lagi di sini ya? benar, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal HAM, benar banget Kak. Tapi pelaku juga melanggar HAM Kak. Hmm. Dia melakukan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, apalagi anak Kak, generasi muda. Dia juga melanggar HAM. Ayo ngomong sama-sama melanggar HAM, dia juga melanggar HAM. Ih, langsung emosi Kak, langsung keringetan. Ngomongin soal anak dan perempuan digituin Kak. Apalagi kita mundur ke belakang 2 tahun lalu ya kasus yang di yang kakak in charge itu, Iya Kak, yang bapak di persekusi karena so- benar, melakukan benar. sodomi kejahatan terhadap anak di bawah umur. Nah itu endingnya kita miris juga ya kak ya di penjara dua-duanya bapak dan padahal nggak melakukan apa-apa kan? Iya, Kakak bisa bayangin Kak, seorang anak masih umur 6 tahun, dia mau disodomi sama laki-laki, seorang ayah sama abangnya mau nyelamatin, jelas dong Kak, seorang ayah sama abang mau nyelamatin adiknya, mau disodomi masa nggak dipukul? Ya jelas dipukul lah. Tapi kebanyakan kan kita cuman fokus kepada pelakunya aja, Iya. gimana cara menghukum pelaku seberat-beratnya. Nah Akhirnya anaknya pelakunya meninggal. Pelakunya meninggal dicari lagi. Pelakunya meninggal kenapa? Ayahnya yang disalahin. Nah, tapi Kak, jujur ada undang-undang terbaru yang kemarin baru dikeluarin bulan hmm, Mei kalau nggak salah, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 hmm, tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kak, itu ternyata bagus banget, Kak. hmm, Jadi di undang-undang itu kalau nggak salah di pasal 30, jadi korbannya juga dipikirin. ya Jadi negara ini memberikan ganti rugi secara finansial juga, bahkan tanggung jawab soal mental korbannya. Wah, gila, itu undang-undang bagus banget, Kak. Aku ngerasa kayak, wow, ini jawaban banget atas kasus-kasus yang selama ini aku hadepin ada.
yang tanggung jawab negara. Kalau dulu aku harus cari-cari Kak, aku sampai datang ke psikolog, masih kenal sih Kak, Kak Cassandra Cassandra. Putranto, aku minta tolong dia, "Kak boleh nggak Kak, bantuan?" Kita nggak ada dana kan Kak, tapi kita butuh bantuan untuk mentalnya anak ini gimana, untuk ini. Harus kayak gitu dulu. Nah sekarang enggak, negara tanggung jawab dan di undang-undang baru itu udah lahir. Wah aku happy banget, bagus banget tuh Kak. Jadi ada sisi dukung dari pemerintah juga untuk para korban ya, Iya, bagus bagus bagus, ada. Kak. Korban kan kita bicara korban di bawah umur. Mhm, Kadang-kadang kan sering melapor nih dia. Udah mhm, belum beranikan diri melapor, tapi mentah di polisi kadang-kadang. Satu alat mmm, bukti kurang. Kan nggak mmm, mungkin dong kalau misalnya pada saat dia diperlakukan seperti itu, ada video kan nggak mungkin. Terus intinya dia akan diganjal oleh alat bukti yang kurang. Padahal mmm, dia sudah mengalami beberapa kali mungkin. Dan mentalnya sudah hancur. Ditambah lagi dia datang ke polisi untuk melapor, itu kadang-kadang ya alat buktinya kurang atau apa. Dan pelaku tidak ditahan. Itu oke. menurut kakak kan? Kalau menurut aku gini sih Kak, emang sih Kak, emang ada beberapa kasus yang terjadi yang paling menggemparkan menurut aku adalah waktu kejadian di Luwu Timur itu, yang di Luwu Timur. Luwu Timur bukan Luwuk ya, Ya. pakai nggak ada K-nya ya Kak, Luwu Timur. Itu gila banget itu, kalau nggak salah dia ternyata dia tidak menerapkan sistem peradilan anak 11 tahun 2012. Jadi prosesnya itu nggak melalui prosedur itu. Hmm. Emang banyak sih yang kejadian-kejadian yang kayak ngawur, prosedurnya nggak sesuai. Tapi balik lagi sih Kak, kalau dari pola pikir aku, kita nggak bisa nyalain aparat sepenuhnya. Karena gini, ibaratnya ibarat kata gini deh Kak, gampangannya. Waktu kita dulu kecil, waktu kita lagi sekolah, kita misalnya kehilangan bolpen. Kita nggak bisa dong Kak, kita langsung datang ke guru BP kita atau ke guru kita ngomong, "Bu, bolpen saya dicuri sama dia." Nah, alasannya apa kamu dicuri? Pasti kamu harus ngumpulin bukti dulu dong, Kak. Gitu. Buktinya apa? Kamu foto pensil kita ada di dalam tasnya itu atau ada temen kita, misalnya si Sinta lihat, "Itu Bu, Sinta lihat bolpen saya ada di dalam pensilnya dia. Dia pernah pakai." Nah, Artinya saksi gitu. artinya saksi. Nah, kalau kalau di pidana, kita bisa lihat tuh Kak, 184 KUHP, yaitu macam-macam bukti. Ada 5 Kak, gampang. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan korban, petunjuk maupun surat. Surat bukan surat cinta ya Kak ya. Surat-surat keterangan medis kayak gitu, keterangan medis atau Visum. visum kayak gitu-gitu ya Kak ya. Nah, intinya adalah sebelum Kakak maju berperang, Kakak harus punya peluru dong. Ya. Nah, bukti itu adalah pelurunya Kakak. Ya. Dan Kakak nggak bisa datang ujuk-ujuk, "Pak, saya dicolek orang. Pak, saya diperkosa orang." Buktinya apa? Kan polisi maupun aparat penegak hukum, kan kita punya asas Kak, namanya presumption of innocent. Praduga tak Semua bersalah. orang praduga tak bersalah. Semua orang di bumi ini dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mengakui kalau dia bersalah, memutuskan kalau dia bersalah. Terus belum lagi ada adigium juga, lebih baik membebaskan 1.000 orang penjahat daripada menangkap satu orang Yang tak bersalah. yang tidak bersalah. Nggak salah Kak, petugas itu kenapa kok dia nggak langsung nangkep? Karena ada adigium-adigium itu dan jadi intinya adalah para korban ini sebelum berperang jangan germusuh dulu. Oh langsung saya kita harus main cerdik juga. Kumpulin bukti dulu. Saksi itu juga ya. Cari dulu saksinya. Misalnya anak kan nggak bisa disumpah ya Kak ya, tapi itu kan bisa dijadikan sebagai petunjuk. Ya. Kayak gitu. Atau visum dulu pas ya amit-amit atau gimana, datang. Jadi kumpulin dulu buktinya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa nyalahin 100% ke petugas atau aparat yang berwenang ya Kak ya. Ya. Gitu sih Kak. Jadi kakak mau berpesan ke para perempuan yang menjadi korban di sana bahwa ada tadi 5 alat bantu untuk melapor ya. Iya, ada alat bukti. Bukti Kayak gitu. tadi. Plus juga eh keyakinan hakim. Tapi balik lagi, pelurunya kita 5 itu aja. Dari 5 kita cari 2 minimal, 2 alat bukti itu. Pasti ada. Jadi menurut aku adalah pelan-pelan. Kita harus cerdik juga. Kayak gitu. Kita sebelum maju ke aparat ya, siapin dulu peluru kita. Kayak gitu. Kita ambil contoh kasus yang di Jombang, yang Ya. di pesantren, di salah satu pesantren yang pelakunya itu 3 tahun buron,
3 atau Hmm, 2 tahun buron, hmm, mungkin udah fenomenal tuh, hmm, yang pada akhirnya dijemput oleh satu kesatuan polisi hmm, BRIMOB di setempat. iya, Itu kan artinya negara nggak boleh takut dengan orang-orang seperti itu. Saya bicara masalah tekanan massa. benar. Contoh yang pesantren atau apa. Pada saat mau dijemput kan ada beberapa orang yang ngeblok, Hmm, misalnya simpatisan kita katakan begitu. hmm. Itu kalau menurut kakak apa? Wah, kalau misalnya aku bilang kayak gitu, aku setuju banget, itu bagus banget. Dimana kita sama sekali nggak boleh takut emang melawan orang-orang kayak gini. Siapapun dia, apapun jabatannya. Kak, udah ada di Undang-Undang Dasar bahwa semua orang punya kesempatan yang sama, Kedudukan yang sama. kedudukan sama di mata hukum. Nggak mandang jabatannya apa, sukunya apa, agamanya apa, jenis kelaminnya apa. Aku setuju banget, harus kayak gitu. Apalagi tekanan massa ya kayak. Tapi balik lagi, jangan menghakimi massa. Dan balik lagi Kak, ada undang-undang yang super bagus banget ya tadi aku udah bilang, Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan. Selain yang dimana si para pelaku ini dia bisa diminta untuk ganti rugi, Hmm. bisa kayak kekayaannya dia bisa diambil untuk bayar kepada korban dulu kayak gitu. Plus pengumuman identitas dia Hmm. ke massa, ke publik kayak gitu. Bagus banget sih Kak. Emang para pelaku-pelaku kayak gitu, Pengumuman identitas, udah nggak pakai nama samaran apa segala macam. iya, pengumuman identitas. Coba Kakak, boleh ya Tapi teman-teman semua mungkin di rumah. berdasarkan putusan pengadilan dia dinyatakan bersalah dulu Iya, mungkin balik gitu ya. lagi. Harus ya Kak. Nggak bisa kayak dia belum ada Langsung gitu putusan kita. masih. Iya, itu namanya nanti bisa pencemaran nama baik Kak. Jangan. Harus cerdik tadi aku bilang. Dan perempuan memang harus cerdik ya. Oh harus. Salah satunya ini yang di depan saya. Amin. Supaya apa Kak? Supaya kita tidak dipandang lemah dan tidak bisa diperdaya gitu. Karena balik lagi kayak tadi aku omong. Karena kekerasan seksual muncul dari situ. Hmm. Sebenarnya Kak nggak cuma perempuan sama anak, laki-laki pun yang lemah dan tidak berdaya juga mungkin Kak Ada kok. dilakuin orang-orang kayak Ya, gitu. ya. Makanya kita harus berdaya dan kita nggak boleh lemah. Dan korban itu bukan hanya perempuan, anak perempuan, tapi laki-laki juga Bisa bisa. banget, bisa banget gitu. Makanya kita harus kuat. Kak, untuk eh, kita katakan mengeliminir Hmm, hal itu kan kakak melihat apakah peran keluarga dalam hal ini itu penting. oke. Kalau misalnya ditanya peran keluarga penting, kalau menurut aku super duper penting banget. Karena keluarga itu menurut aku adalah tempat perlindungan dan tameng pertama. Hmm. Kalau buat aku pribadi, Hmm. sampai di undang-undang yang baru itu juga ada bagian yaitu peran keluarga secara Hmm. khusus juga ada kayak gitu. Karena itu memang tameng pertama. Jadi gimana caranya supaya ya balik lagi. Tapi kalau kita lihat yang masalah yang cukup miris banget yang di Luwu Timur tadi Hmm. seorang bapaknya yang malah ngelakuin kayak gitu. Itu sebenarnya miris banget sih Kak. Tapi gimana caranya supaya Bapak kandungnya. bapak kandung gila nggak? Walaupun emang keluarganya emang udah broken home kayak gitu-gitu. Tapi maksud aku terlepas dari itu kalau buat aku pribadi, buat Natasha pribadi, peran keluarga itu sangat penting. Karena apalagi seorang ibu, itu kan tempat curhatan pertama untuk kita bisa ngobrol sama dia, Hmm. bisa dari tameng. Dan keluarga ini itu adalah makhluk, adalah manusia yang bisa dari kaki jadi kepala, dari kepala jadi kaki, bahkan bisa nemenin kita tanpa tanpa harapan apapun, tanpa uang, tanpa apa. Unconditional love, keluarga itu. Penting banget Kak, keluarga. Penting ya. Buat Berarti aku penting. untuk setidaknya memberikan bekal untuk pergaulan dia di luar itu berasal dari keluarga. Berasal dari keluarga. Pesan Kak Natasha untuk para perempuan-perempuan di Indonesia, terutama Hmm, anak-anak, karena kita kan tidak terbatas usia nih, pemirsa Hukum ID ini, yang notabene generasi apa? Kak? pesan-pesan aku buat teman-teman semuanya, baik anak-anak perempuan maupun semuanya yang mungkin pernah kena kasus Korban. menjadi korban kekerasan seksual. Aku cuma mau bilang ke mereka bahwa kalian itu bukan pendosa, kalian itu bukan seorang kriminal, maka beranilah speak up Hmm. tentang apa yang terjadi dalam hidup kalian. Karena sebenarnya jangan memikirkan diri kalian dulu. Kalian pikirin orang lain. Dampaknya luar biasa ketika kita tuh berani speak up. Artinya adalah
orang-orang yang pelaku-pelaku kayak gini itu malah dengan kita beresiko kita bisa menyelamatkan orang lain kayak gitu. Agar tidak terjadi lagi gitu. Iya, dan juga kalau menurut aku pribadi juga apa ya Kak ya, eee, ke teman-teman semua ini juga jadikan masalah ini itu bukan sebagai apa ya, kayak aib, bukan. Malah jadikan ini sebuah, cambuk buat kita untuk kita harus berprestasi. Kita malah terlahir dari hal yang seperti ini, malah kita harus berprestasi bahwa kita harus berprestasi, karena dengan berprestasi kita menjadi kuat, kita menjadi tidak bisa diperdayakan oleh orang lain, kayak gitu sih, Kak. Dan balik lagi kalau buat ke semuanya adalah undang-undangnya udah bagus banget ya, Kak. Jujur ngomongin soal Undang-Undang Perlindungan Anak, apalagi yang 17 tahun 2016 ada Kebiri, terus ada, sistem sistem apa, pelacakan, belum lagi di Undang-Undang 2002 tahun apa, Undang-Undang 12 tahun 2022, pengumuman identitas pelaku lah, terus ada pokoknya bagus banget. Tapi jangan cuman ini cuman, teori ya, Kak, ya. Harus benar-benar dijalanin. Karena satu-satunya cara adalah ya itu Kak, kebiri. Itu Ampuh ya gitu. ampuh buat orang-orang yang emang nggak punya hati dan udah yang tadi dari awal dia udah ngelanggar semua norma. Orang kayak gini udah harus dihabisin, yaitu dengan kebiri. Kayak gitu. Selain Kebiri ada yang terlintas di pikiran Kakak atau Ya, dikasih dicemplungin di kolam piranha atau bagaimana? bener sih Kak. Kalau misalnya kayak gitu ya Kak ya, eee, yang di undang-undang terbaru itu sih cukup bagus sih Kak. Jadi kayak, negara ikut serta dalam pemantauan, Pemantauan. pembimbingan, dan dipasangin pemantauan elektronik, kayak gitu, dan juga Chip mungkin ya? pengungkapan oh iya penting banget tuh mungkin ya. Kalau perlu dirantai ya Kak ya, dipasang di mana dia berada jadi nggak macam-macam ya. Kak, jangan sampai kan Kak, dia udah bekasnya bekasnya pelaku kayak gini, tiba-tiba dia jadi guru taman kanak-kanak, Kak. Iya, Nggak lucu, Kak. Ya harus iya. diawasin emang, kayak gitu. Jadi jangan sampai nggak diawasin, bener-bener. Jadi undang-undangnya udah bagus banget, keren banget. Udah, apalagi yang terbaru tahun 2022. Tapi jangan eee, cuman teori ya, Kak, ya. Harus bener-bener jadikan kenyataan, dilakukan. Kalau ada korban yang nonton ini terus pengen minta advice hukum Hmm, dari Kakak boleh kan? Nanti hmm. melalui Instagram kali ya? Kalau aku sih untuk hal kayak gini aku bener-bener terbuka banget, Kak. Aku malah suka kalau ditanya dan pasti aku jawab, kayak gitu. Mungkin DM bisa aja ke DM, Instagram. mungkin ke Natasha Ratulangi atau Ya. ke Ratu Hukum. ratu.hukum atau juga Ratu.hukum ya? .hukum. Dan mungkin teman-teman di sini itu kayak korban-korban ini mungkin dia bingung, Kak. Mau minta tolongnya ke Iya. siapa sih, Kak? Gitu. Banyak sebenarnya kalau orang yang punya uang ya bisa tinggal langsung hubungin pengacaranya dia ya Kak ya. Tapi kalau misalnya orang yang kurang mampu atau butuh bantuan bisa ke LBH. Kayak Iya. misalnya yang kasus yang tadi kita ceritain Kak yang di Luwu Timur itu dia datang ke LBH Makassar, ditolongin Kak. Jadi datang aja ke LBH gitu. Masalah-masalah kayak gini nggak usah takut kan. Lapornya juga harus yang benar. Cari lembaga bantuan hukum yang dimana notabene mereka mau bantu. Nggak usah jauh-jauh deh Kak. Kakak kenal juga sama Bang Lahot Silitonga ya Kak ya. Andreas Nahotsil itu. Iya, beliau baik banget. Dia sama grupnya dia AAI, terakhir yang, bantuan hukum secara gratis, dia pol-polan Kak bantuin, dan dia mau. Nah bisa tuh Kak, jadi datang kayak ke organisasi-organisasi pengacara, Ya. minta, "Kak, saya nggak punya uang, tapi saya ada kasus seperti ini. Bisa tolong bantuin saya?" Itu, mereka mau banget bantuin. Ya. Kayak gitu sih Kak, Ya. bisa Dan banget. kita berharap peran Ratu Hukum juga kembali lagi ya. Amin amin, karena kemarin Ratu Hukum masih Ratu Hukum masih di Luwuk. enggak, baru menikah ya, Oh, Kak. Kan menanam pondasi-pondasi, Kak, iya, ya. iya, Setelah iya. ini, saya mau bangun coffee shop, Kak. Ya, Nanti di situ mau kasih bantuan hukum ya. gratis, lewat advice-advice kayak gini. Kayak gitu sih, Kak. Dan kalau misalnya itu tinggal di Instagram aja ya. Iya, pasti, pasti aku Mungkin bales. mungkin ada yang malu kalau seandainya korban tuh mau ke asosiasi pengacara mikir mungkin mahal atau apa itu bisa advice dulu cari Iya, cari pendapat ke Kak Natasha iya, melalui Instagram. iya. Jangan sungkan nanya. Bahkan, kemarin ada yang kirim aku email. Jadi anak ini kasihan banget, Kak.
sedikit cerita nyeleneh lagi ya, tapi berhubungan dengan perempuan. Jadi, ada bule, dia, ada bule penyakit dia, pilot gitu, yang namanya perempuan Indonesia biasanya kalau ketemu bule itu kayak kedemenan ya, Kak, ya. Akhirnya mereka berhubungan seksual Hmm, dan perempuan ini hamil. enggak hamil, tapi dia sakit Hmm, sampai bernanah alat kemaluannya. Maksud aku adalah, aku bisa kasih advice banget ke orang yang model kayak gini. hmm. Dan aku nggak sungkan dan aku nggak narik uang, dan maksud aku teman-teman kayak gini yang malah bikin aku semangat untuk berkarya kayak gitu. Jadi tanyalah ke aku pasti jawab. Bahkan kalian ngemail aku pakai anonim pun juga nggak apa-apa kalau misalnya malu kayak gitu. Nggak harus nama beneran nggak apa-apa. Aku pasti jawab kayak Dan gitu. kalau ada yang mau tanya sepak terjang Ratu Hukum, boleh tanya ke saya juga, karena beliau termasuk yang gemes banget untuk pelaku-pelaku yang kayak gini. Kalau diperkenankan Ratu Hukum pentung pakai tongkatnya kali kan ya. Tapi semua itu harus cerdik ya Kak ya. Harus cerdik itu Oke. tadi. Ada pesan lain lagi Kak untuk aparat penegak hukum kita menangani kasus ini, kan marak terjadi nih. Iya, jadi menurut aku adalah segala sesuatu yang berbau dengan perempuan dan anak harusnya adalah diproses secara benar dan tepat. Menggunakan misalnya kayak anak, ya benar-benar menggunakan Undang-Undang 11 tahun 2012 ya kayak dalam sistem peradilan anak. Jadi benar-benar orang yang mengawal kasus ini harus benar-benar tahu, Mhm, jangan ngasal. mhm, Karena mentalnya apanya itu nggak bisa sembarangan loh Kak, mhm. kayak gitu. Jadi orang-orang yang kayak gini ya harus benar-benar bersertifikat, bahkan kalau misalnya ternyata yang tidak bersertifikat atau tidak tahu menahu soal ini, ya kamu jangan ngurus. Hmm, Kalau kamu asal ngurus, negara harus campur tangan, dia harus hmm. kena sanksi buat aparatur-aparatur negara yang ngaco, ngasih Advice. advice dan jalur hukumnya bla 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 blanya gimana gitu. Nggak boleh sembarangan kayak gitu. Ya. Itu sih Kak. Oke, udah cukup jelas ya, teman-teman. Kalau seandainya ada yang butuh informasi atau apa, bisa ke Instagram Ratu Hukum. Nanti kita akan tampilkan di situ, boleh ya, Kak? Ya? Oh, dengan senang hati Ya. sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih.